Baik, yang ketujuh adalah pipeline of subsea structure failure in vicinity factor. Parameter ini membahas mengenai terdapatnya fasilitas pipa di samping pipanya. Misalnya ada pipa yang kalian install, di sampingnya ada pipa lainnya, seperti itu. Jadi contoh yang pertama nih ya, nilai pertama adalah the pipeline is located where less than 3 operating pipa or subsea structure with minimum distance 100 meter are installed. Ya. Kemudian yang kedua dan berikutnya biasanya di antara 2 sampai 5. Kemudian jaraknya tergantung ya. Jadi jarak amannya sebenarnya di jarak 100 meter minimumnya. Semakin ke sini ini akan lebih dari 4, kemudian minimum distance-nya kurang dari 50. Jadi semakin besar nilainya akan semakin rentan terhadap apabila suatu pipa tersebut, pipa yang lainnya adalah terjadi failure, akan berdampak ke pipa kita, seperti itu. Kemudian lanjut, bagian 8 adalah vandalisme atau teroris factor ya. Misalnya terjadi pipa di dalam pipa bawah laut itu, pipanya itu digergaji atau diambil. Nah, seperti itu ya. Nah, atau pipanya diledakkan ya, terjadi terorisnya, seperti itu. Jadi ini tergantung daripada situasinya dan sejarahnya yang terjadi di lokasi tersebut. Kalian bisa baca sendiri situasi parameternya. Kemudian ini pipeline depth of cover factor. Ini tergantung daripada pipa itu barit atau tidak ya, seperti itu. Nah, nanti kalau yang ini, yang 9 ini lebih ke arah umum ya. Jadi ini bisa berdampaknya ke segala macam. Kalau yang tadi sebelumnya kan terhadap ada anchor drop object. Nah, seperti itu. Jadi kalau ini lebih ke umum. Nanti bisa apa saja yang terjadi ya, seperti itu. Kemudian ada naval mine factor, misalnya terjadi di situ ada tambang di laut. Terus itu terserah tambang apa aja di laut, atau ada misalnya ada aktivitas platform lainnya ya, offshore platform. Nah, ini bergantung terhadap radiusnya ya, tergantung terhadap ROW daripada pipa itu sendiri. Kemudian adanya vibrasi ya, getaran akibat daripada konstruksi. Nah, misalnya di lokasi pipa tersebut ada konstruksi offshore platform, jadi ada pada saat pile, atau bisa juga ke arah wind turbine ya, offshore wind turbine, dia lagi piling. Nah, terjadi adanya pada saat pile itu terjadi vibrasi pada pipa. Nah, misal jarak umumnya itu lebih dari 300 meter, itu nilainya 1. Kalau nilainya 5, itu kurang dari 60 meter, seperti itu. Kemudian adanya ground instability due to dredging activity factor. Nah, misalnya di sebelahnya itu ada aktivitas dredging ya. Nah, kalau akibat dredging nanti misalnya terjadi sebelahnya bisa jadi menjadi longsor atau pipanya bergeser. Jadi ini pipeline pipa itu kita akan membahas pipanya itu lokasinya berdekatan terhadap aktivitas dredging atau tidak. Nah, misalnya nilai yang amannya adalah lebih dari 150 meter. Kalau yang tidak amannya adalah kurang dari 50 meter. Seperti itu. Kemudian yang kategori berikutnya adalah external corrosion ya. Jadi external corrosion yang pertama kita lihat dari katodik proteksi, nilai arusnya berapa ya.
Nah, misal nilai arusnya yang aman adalah di antara minus 850 mV sampai 1100 mV ya. Yang tidak amannya adalah kurang dari minus 650 mV dan pipeline itu tidak terproteksi. Nilainya 5. Kemudian ada coating breakdown factor ya. Kalau coating breakdown factor misalnya tergantung coatingnya seperti apa. Misal ini yang amannya adalah pipeline is buried, lebih daripada 75% si pipanya itu sendiri ya. As good condition, kualitas baritnya, coatingnya ya, on the latest visual inspection gitu ya. Kemudian yang tidak amannya adalah unburied, kemudian punya bad condition of coating. Jadi 50% daripada unburied pipa itu coatingnya itu terkelupas dari visual inspeksi. Nah, visual inspeksinya itu bagaimana caranya ya, menggunakan ROV ya, atau kamera di bawahnya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya untuk external corrosion adalah faktor daripada usia pipa. Nah, faktor usia pipa ya sangat mempengaruhi nanti terhadap coating ya kan. Semakin lama ya coatingnya juga akan semakin terkelupas dan juga katodik proteksinya mungkin juga semakin berkurang ya. Nah, yang paling aman itu kurang dari 3 tahun. Yang paling besar adalah melebihi daripada design life-nya ya. Dan juga tidak ada re-engineering atau reanalisis ulang terhadap apakah pipa itu masih aman atau tidak. Nah, biasanya ini ada if design life is not known, then pipeline has been operating for more than 20 hours. Jadi kebanyakan pipa-pipa di Indonesia itu usianya lebih daripada 20 tahun. Meskipun yang ada yang di offshore, ada di onshore itu biasanya dia dibangun itu sudah melebihi daripada design life-nya, atau banyak juga yang sudah mau mendekati design life-nya. Oke, untuk internal corrosion. Nah, internal corrosion itu pertama adalah general corrosion factor. Nah, ini diambil dari corrosion rate. Nah, corrosion rate ini dapatnya dari mana? Ya, dapatnya dari kemarin intelligent pigging ya. Dari intelligent pigging kita akan mengetahui wall thickness-nya, kemudian kalian cari corrosion rate-nya berapa. Kemudian yang kedua adalah daripada fluidanya. Nah, fluidanya nanti ini diambil sampelnya, kemudian kalian masukkan ke laboratorium. Nah, yang pertama adalah kandungan CO2. Nah, misalnya nomor 1 itu tidak ada kandungan CO2. Dan yang paling besar adalah CO2-nya lebih dari 10% ya kandungannya. Kemudian parameter ketiga adalah MIC atau SRB, content factor. Nah, ini itu SRB itu adalah suatu bakteri yang bisa menyebabkan korosi atau mengambil, dia memakan metalos ya. Yang nomor satunya yang paling aman tidak ada SRB. Kalau yang paling worst case-nya adalah jumlah SRB itu lebih dari 1000 koloni ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah adanya air di dalam pipa tersebut ya. Nah, nomor satunya water cut less than 10%, jadi kurang dari 10%. Sedangkan kalau yang paling besarnya atau worst case-nya tidak aman atau dia rentan terhadap internal corrosion, pasti fluidanya itu mengandung air lebih dari 50%. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kandungan daripada H2S. Nah, kalau yang pertama nilai amannya adalah H2S-nya 0 ppm. Sedangkan kalau yang worst case-nya H2S-nya itu lebih daripada 10 ppm. Seperti itu.
Oke, selanjutnya adalah incorrect operational and maintenance. Ini adalah kategori terakhir. Pertama adalah maintenance pigging operation factor. Nah, nomor 1 itu adalah pipeline is peak at the recommendation frequency, sesuai dengan frekuensinya, or pipeline is considered to be not requiring pigging to ensure the integrity of the pipeline. Jadi ini pipanya dapat pernah di pigging ya, sesuai dengan interval inspeksinya. Nah, nomor 5 itu pipanya tidak bisa dipigging ya, tidak ada tempat piggingnya masuk, atau pipa itu tidak pernah dilakukan pigging ya. Kemudian nomor 2, external ERP procedure factor. Ini ERP itu adalah emergency response pipeline procedure ya. Jadi external ERP is in place and update the personnel is implementing the procedure. Jadi harus ada prosedur ERP di suatu pipa dan selalu diupdate sesuai dengan perkembangan daripada situasi dan kondisi yang terjadi di pipa tersebut. Misalnya terjadi adalah dari awalnya yang itu bukan shipping lane menjadi shipping lane ya, seperti itu. Bisa aja ya. Kemudian yang terakhir adalah nomor 5 ya. Nomor 5 yang nilainya yang worst case-nya adalah no external ERP is in place and personnel are not briefed to report any emergency event to the field coordinator. Jadi tidak ada prosedurnya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah operation and maintenance manual factor. Jadi ONM itu adalah operation and maintenance ya. Jadi ONM manual selalu diupdate dan juga dilaksanakan dan juga diinfokan ke seluruh personil ya. Jadi nilainya 1. Misalnya ONM tidak dilaksanakan, maka nilainya 5. Kemudian HAZOP and follow up action factor. Nah, misalnya HAZOP itu adalah hazard operation ya. Jadi kita melakukan identifikasi hazard pada saat pengoperasian pipa. Nah, ini harus selalu diupdate juga dan juga dilakukan. Kalau dilakukan dan selalu update, kemudian ada evaluasi dan semua personilnya juga well informed ya, itu nilainya 1. Kalau HAZOP-nya tidak dilaksanakan, maka nilainya 5. Oke, ini consequence of failure-nya. Nah, misalnya yang kategori untuk people safety itu ada pertama dia kecelakaan tapi cuma injury sedikit lah. Kemudian yang kedua adalah medical treatment. Jadi misal harus ke dokter, harus ada treatment khusus. Kemudian lost time injury. Jadi lost time injury itu dia harus beristirahat beberapa waktu ya. Misalnya terjadi patah tulang, gegar otak, fatality. Nah, fatality itu sampai dia melakukan seperti operasi segala macamnya ya, sampai yang ya meskipun patah tulang tapi patah tulangnya di beberapa tempat. Kemudian multiple fatality sampai dia misalnya meninggal dan seperti itu. Kemudian untuk environment itu pada saat misalnya si pipa itu meledak lah. Jadi loss-nya tercemarnya ke lingkungannya berapa besar. Kemudian production loss ya terkait terhadap uang seperti itu, sama aset cost ya. Consequent failure to company reputation itu terhadap stakeholder dan juga media ya. Jadi pertama adalah not significant reaction from stakeholder. Kemudian yang berikutnya adalah comment from community, minor media exposure. Biasa comment from community di masyarakat sekitar. Kemudian ada media-media minor ya.
Kemudian yang worst case-nya adalah ada sanksi daripada regulator. Regulator itu adalah SKK Migas dan juga masuk ke koran media ya. Dan itu merupakan tajuk utama. Seperti halnya pada saat pipa bocor yang punyanya Pertamina kan, di Kalimantan itu kan ada headline-nya tuh di koran ya. Nah, itu national media headline. Nah, setelah kita mempunyai probability of failure dan juga consequence of failure, kita nilainya kita masukkan, kemudian dikalikan. Nah, nanti nilainya itu berapa di sini ya. Ini misalnya di sini hazard efektif itu adalah consequence of failure, probability of failure. Dan 5 sama 5 ini 25, berarti ini adalah unacceptable. Atau misalnya ada di API 581 dia menggunakan levelnya adalah yang hijau adalah low, kuning medium, ini yang warna orange adalah medium high, ini adalah high risk, seperti itu. Kalau yang di sini kita mengikuti daripada DNV ada acceptable, acceptable if alarm, acceptable with not, unacceptable. Ini definisinya bisa berbeda-beda tergantung daripada klien juga ya, pengennya seperti apa gitu. Nah, contoh ini yang warna hijau acceptable, maka tidak ada mitigasi. Acceptable if alert, jadi alert itu ada suatu warning gitu ya. No mitigation or further action is required when the existing control can be verified as functional. Jadi misalnya dia di medium, tapi kerusakan itu masih dalam terkontrol. Nah, acceptable with not, jadi itu ada catatan tertentu ya. Jadi misalnya terjadi sesuatu, nah itu harus kita harus mencatat bahwa ini akan gagal berapa lama lagi. Nah, itu di medium high, misalnya di acceptable with not. Unacceptable, maka immediate action is required to stop any activity until physical measure are implemented to reduce the risk level. Jadi kalau udah ada yang high, maka perlu ada action yang cepat ya, action yang sangat segera sehingga kita dapat mereduksi risk tersebut. Oke. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri skornya dari wilayah dari low, medium, medium high sama high risk, atau acceptable with alert, acceptable with not, unacceptable. Nah, ini biasanya referensi dari DNV. Nah, kalian juga mungkin di setiap perusahaan akan memetakan warna-warna ini secara berbeda-beda, tapi kemungkinan besar sih polanya hampir sama ya. Misalnya di high itu cuma ada 3 kotak. Kalau dia menggunakan versi 5x5, jadi ada yang versi 5x5 dan juga 3x3 yang hanya menggunakan low, medium, high, seperti itu. Jadi tergantung daripada kita diskusinya dengan kliennya seperti apa. Nah, yang ada tabel terakhir ini mengenai probability of failure terkait dengan integrity status. Misalnya nilainya 1 sampai 2 itu good ya. No immediate action is required. Action can be delayed until all other the worst item has been addressed. Yang ketiga, harus ada visual inspection ya. Kita melihat kondisi pipa seperti apa. Kemudian nomor 4, integrity statusnya adalah poor, maka perlu adanya inspeksi visual dan juga NDT. Kemudian nomor 5 yang bad adalah perlu adanya repair or replacement ya, segera gitu ya. Nah, ini hanya nyangkut nilai probability failure saja, tapi kalau yang bagian atas ini merupakan perkalian antara probability failure dengan consequence of failure. Jadi nanti letaknya di mana. Jadi misalnya kalian tadi secara parameter probability failure-nya kalian
di kesimpulan akan menghasilkan nilainya 3. Maka integrity, sebutnya integrity ya, integrity statusnya adalah mild. Nah, tapi misalnya kalian probability failure-nya 3, tapi konsekuensinya adalah 2, misalnya 3 sama 2, maka tingkatan risikonya adalah acceptable if allowed, seperti itu. Ini contoh risk result-nya ya, misalnya saya punya pipa diameternya 12 inch dari BW ke AW. Jadi di sini ada 6 segmen ya. Jadi dari sebenarnya panjang pipanya itu 2,7 km, tapi dibagi per setengah kilometer seperti ini. Nah, nilai probability failure-nya setelah di total dapatnya 3,4, COF-nya adalah 4. Sehingga risk score-nya perkalian daripada ini di 13,6. Ya, 13,6 masih sekitar sini ya. Nah, kita 12,15 seperti ini. Oke. Jadi risk kategorinya adalah acceptable with not. Nah, ini kalian sudah mengetahui tingkatan risiko. Kelanjutan dari kita mengetahui tingkatan risiko, kita merencanakan adalah inspeksi. Nah, kapan inspeksinya gitu? Inspeksi intervalnya ini adalah kita melakukan penjadwalan inspeksi. Nah, inspeksinya seperti apa? Bisa inspeksi intelligent pigging, biasanya terus kemudian survei daripada si profil seabed seperti apa, dan inspeksi lainnya yang diperlukan ya. Nah, dari DNV RP F116 dia mengeluarkan suatu rumusan, yaitu I sama dengan IR dikalikan C dikalikan D. Nah, I ini adalah inspection interval, satuannya years. IR adalah inspeksi interval based on risk result, atau interval pertama, inspeksi pertama yang dilakukan setelah di pipa itu beroperasi ya. Kemudian C adalah confidence factor, D adalah development factor. Nah, nilai C confidence factor itu ada dua nilai, itu 0,5 dan 1. Nah, kondisinya seperti ini. Ini mungkin berbeda dengan DNV ini, bergantung terhadap hasil diskusi kalian dengan klien. Ini yang saya contohkan, yang lebih general ya. Misalnya kondisi daripada si perusahaan tersebut ada yang kurang, maka di confidence factornya di 0,5. Tapi kalau misalnya data-datanya lengkap dan segala macam, maka confidence factornya adalah 1. Ya, tergantung kalian. Nanti misalnya melakukan hal ini, kalian confidence nggak dengan data-data yang ada atau tidak. Misal kalau kalian tidak confidence, ya kasih 0,5 saja. Tapi kalau kalian confidence, meskipun datanya kurang, ya kita bisa nilainya masukin 1. Seperti itu ya. Ini kondisinya, misalnya 0,5, the assumption made represent strong simplification, data are not available or unreliable, there is a lack of agreement, consensus among experts, kemudian the phenomenon involved are not well understood, degradation model are not non-existent or non-believed to give poor prediction. Kalau nilainya 1, the assumption made are seen as very reasonable, material reliable data are available, there is a broad agreement, consensus among experts, the phenomenon involved are well understood, the degradation model used are known to give prediction with required accuracy. Oke, selanjutnya yang development factor sama nilainya 0,5 dan 1. Kalau 0,5 adalah damage or anomaly are not well monitor ya. There is lack failure rate data. Kalau nomor 1, confidence-nya 1 adalah damage or anomaly not significant threat to pipeline. Failure rate could be predicted ya. Failure rate contohnya sama kayak causal correlation rate seperti itu ya. Dan ini salah satu
inspection interval IR based on risk ya, atau IR based on inspeksi pertama, misalnya pipa itu sudah beroperasi. Nah, inspeksinya tuh di tahun berikutnya, di 1 tahun, maka nilainya IR-nya harusnya 1. Tapi kalau yang di sini ini adalah rekomendasi umumnya aja. Jadi ini juga bisa berbeda-beda setiap perusahaan ya. Misalnya risknya unsettable as soon as possible or reanalysis. Unsettable with note dia 3, unsettable if alert di 7, acceptable dia di 12. Misal 3, 7, 12 ini berlaku setelah inspeksi pertama ya. Kalau misalnya inspeksi pertama kalian bisa mengacu di DNV RP F101. Di situ ada harus berapa lama dulu gitu. Biasanya 1 sampai 2 tahun dulu itu dilakukan inspeksi pertama. Setelah inspeksi pertama lanjut, kalian bisa masukkan di inspeksi intervalnya 2 dulu. Setelah terus berlanjutnya tergantung terhadap risknya. Seperti ini ya konfigurasinya. Ini sebagai contoh perkaliannya ya. Misalnya inspeksi pertama di tahun ketiga, nilai confidence factornya adalah 0,5, development factornya 0,5, maka I intervalnya inspeksinya adalah 0,75. Artinya kita bulatkan ke atas jadi 1 ya. Artinya kalian di tahun berikutnya harus dilakukan inspeksi 2005. Misalnya adalah ROV untuk visual inspeksi seperti itu. Kemudian di selanjutnya setelah ini kemudian dilakukan risk ya. Risk analysis, di risk analysis ternyata IR-nya dapat 3 nih. Nah, confidence factornya nilainya 1, tapi dia tidak terlalu termonitor segala macam kejadian ya, makanya 0,5. Maka ini hasilnya I-nya 1,5 kalian bulatkan menjadi nilainya 2. Berarti di tahun ini yang awalnya 2005, maka di tahun kedua 2007 harus dilakukan inspeksi lagi. Akhirnya ini dapat 3, IR-nya juga misalnya. Ini nilainya 1, 1, 1, 3. Akhirnya dari dapat 3, maka di tahun ketiga dilakukan ROV dan seterusnya seperti itu. Oke, sekian materi mengenai risk-based inspection offshore pipeline. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di lewat komen YouTube atau WhatsApp ya untuk dilakukan diskusi. Ini referensi saya ya untuk mengenai RBI bisa di DNV RPF 116. Kemudian ada ABS ya. ABS itu dari Inggris ya. Guide for Building and Classing Subsea Pipeline System. Kemudian ini ada suatu paper RBI for Offshore Pipeline Gundula ya di Oktober tahun 2013. Oke, sekian materi mengenai RBI for Offshore Pipeline. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih.